Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan bahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini secara tren besar dari indeks dolar atau DXY itu menunjukkan dia sedang dalam masa-masa pelemahan seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Peaknya dia itu di sini di 2022 akhir November lah ya, November Desember lah ya. Dimana kalau kita ingat-ingat November Desember tahun lalu ya, atau lebih tepatnya 2 tahun lalu ya pokoknya ini deh 2022 ya, akhir 2022 itu dalam masa-masa di mana Bitcoin nge-bottom ya. Nah, di situ juga masa-masa di mana indeks dolar melemah. Buat lu yang nggak ngerti kenapa bisa seperti itu, gue udah sering bahas bahwa indeks dolar ini berkorelasi negatif atau terbalik dengan risk on asset ya. Jadi saat dia melemah, risk on asset meningkat. Nah, ini menunjukkan liquidity yang mulai masuk ke market. Nah, tetapi yang unik lagi apa? Bukan cuma indeks dolar yang melemah secara overallnya, tetapi kita juga bisa lihat di sini Bitcoin dominance mulai dalam tren yang cenderung ya bisa dibilang mulai pelan-pelan melemah nih. Nah, maka dari itu ini menunjukkan bahwa liquidity mulai bertambah di markets. Maka dari itu mulai banyak peluang-peluang altcoins yang bisa dibilang tiba-tiba ngepump begitu ya. Nah, buat lu para pengguna Binance pasti dapat lah sedikit-sedikit. Gue pribadi udah dapat 2 kali atau 3 kali airdrop dan juga ada beberapa listing di Binance waktu itu ya. Ada cukup banyak sebenarnya ya. Nah, kayak contohnya sekarang tuh ada Sleepless AI dan lain-lain gitu, di mana project-project baru bermunculan dan karena liquidity-nya lumayan masuk ke market atau sudah mulai cukup di market, saat listing banyak yang nge-pump gitu. Kayak kemarin ada yang 1000 something, kerasanya tuh udah kayak bull market. Nah, pertanyaannya apakah ya proyek-proyek baru ini berpotensi atau tidak begitu. Nah, pada hari ini kita akan bahas juga bagian kedua. Nah, kedua ini adalah gua review mengenai si Grok Mode. Nah, Grok Mode ini adalah suatu project AI yang salah satu paling pentingnya adalah rencana mereka itu akan listing di Binance menurut si roadmap mereka. Apakah bisa atau tidak? Apakah ini berpotensi atau tidak? Kita akan bahas sekarang. Dan sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan entertainment only ya. Oke, untuk Grok Mode sendiri, jadi ini masuknya adalah ke suatu project AI ya, di mana seperti yang kita tahu AI ini masih menjadi suatu hot button untuk banyak orang itu, masih banyak orang yang penasaran dengan AI. Nah, kalau gue lihat dari beberapa promotional video mereka ini ingin juga menyaingi seperti ChatGPT dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita lihat secara overallnya, ini bisa dibilang secara garis besarnya masih mengikuti jejak ya kurang lebih jalannya crypto projects lah ya. Nah, di sini kalau secara teknologi sendiri, mereka ini ingin menjadi home untuk digital money, global payments, dan applications ya. Nah, tujuannya adalah untuk membangun suatu digital economy yang bisa berjalan ya, dan ini bisa ada new ways juga untuk content creators, make money online, dan banyak lagi ya. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, untuk overallnya garis besarnya dari crypto ini adalah salah satu yang paling penting menurut gua, dia itu di luar dari traditional finance, walaupun sekarang udah mulai masuk juga sih. Jadi kalau menurut gua pribadi, tetap penting untuk crypto ini masih tetap di luar dari traditional finance supaya tidak bisa ada blokir-memblokir begitu ya, tidak ada kesannya sanksi-mesangsi gitu ya. Kayak contoh paling gampang itu adalah kasus Rusia kemarin, pro kontra ya, ada yang dukung ada yang tidak dukung Rusia, tapi intinya apa, saat Rusia disanksi oleh US dan kawan-kawannya ya, seperti yang kita tahu mereka banyak melakukan transaksi dengan kripto begitu. Jadi eh, harusnya menurut gua teknologi itu netral, dia tidak mengikuti politik siapa, dia tidak memilih sisi siapa, ya pokoknya bisa dipakai oleh semua orang gitu. Jadi kalau gua pribadi berharap ya tetap benar-benar dia menjadi decentralized begitu. Jadi dia nggak mengikuti politik tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin yang menarik dari si Grok Mode ini adalah dia itu ingin masuk ke Binance. Nah, seperti yang gue katakan di depan kemarin ya, Binance ini sudah mulai banyak melisting project-project yang cukup baru ya. Kayak kemarin gue dapat airdrop 3 kali, lumayan tuh ya, nggak kerasa tiba-tiba kontak gue bilang di Binance nih ada listing, ada airdrop, wah lumayan ya. Nah, maka dari itu
gue menyimpulkan bahwa liquidity sepertinya mulai kembali ke market. Yang menurut gue bisa dibilang dimulai karena Bitcoin ETF spot yang sudah semakin mendekati approval. Kalau itu udah approve, apalagi indeks dolar terus melemah, Bitcoin dominance terus turun, itu tentunya akan menjadi suatu bensin untuk project-project alts bisa ngepump kayak dulu di 2022 tuh ya. Buat lu yang sejak dari cycle kemarin gitu ya, merasakan liquidity, ngepump itu enak gitu ya, main ngepump-ngepump gitu asik ya. Nah, tetapi lagi-lagi tetap harus disesuaikan sama porto lu. Jangan sampai kesannya gini, gue mau cepet banget kayaknya bang, gue pengen sehari langsung jadi miliarder, modal 100.000 ya. Well, ada orang yang selalu bilang, oh this is crypto, apapun bisa terjadi. Iya benar, tapi bangkrut juga bisa. Jadi maka dari itu tetap harus hati-hati. Jangan sampai semua net worth lu dimasukin ke ke satu project aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita di sini ya, fase-fase mereka itu yang pertama ya mereka meng-create token mereka dan seterusnya. Mereka rencananya akan listing juga di CoinMarketCap atau di CoinGecko. Nah, untuk proyeksi Grokmult ini sendiri sepertinya masih baru banget ya. Jadi mereka itu masih fase pertama. Jadi dia bisa dibilang kalau buat lu nih yang ngerasa kayak, "Bang, gua tuh nyari project yang masih di awal banget, Bang." Jadi kalau dia nggak paham, paham sekalian gitu. Gue dapat dari bener-bener dari bawahnya gitu. Nah, si Grokmult ini dia itu masih dalam fase fair launch mereka atau bahkan belum masuk fair launch. Nah, jadi kalau kita di sini mereka ada namanya tuh Pink Sale ya, Pink Sale. Nah, di Pink Sale ini mereka melakukan launchpad technically ya kalau kita lihat kayak gini. Nah, di sini kita bisa ya otomatis kita bisa konekkan wallet dan kita bisa melakukan pre-sale-nya gitu. Karena ini simpelnya masih dalam tahap pre-sale. Nah, jadi ya lagi-lagi kalau lu nanya, "Bang, gue tuh pengen profit sekalian gede banget, Bang." Gimana? Ya harus ikutan pre-sale yang masih di awal banget gitu. Di pre-sale awal banget dan memang project yang ada rencana untuk listing di exchange besar. Seperti kalau kita di sini fase kedua mereka rencananya masuk ke Bitmart. Oke, Bitmart mungkin nggak ekstrim besar tapi udah lumayan nih, udah mid tier. Nah, tetapi yang gila ini adalah mereka di fase ketiga rencananya akan ada listing ke Binance. Pasti nggak bang? Ya nggak ada yang pasti ya. Tetapi mereka sudah ada rencana ke sana ya. Nah, jadi kalau lu tertarik gitu ya, apalagi melihat bahwa potensi dari liquidity sudah mulai masuk ke market, nah boleh mungkin pertimbangkan untuk ikutan si pre-sale-nya ini sendiri ya. Nah, tentunya untuk lu berapa persennya ya lu pikir masing-masing ya, masing-masing punya pemikirannya sendiri-sendiri, risk tolerance-nya bisa beda-beda. Tapi intinya ini otomatis karena dia masih pre-sale, ya si resiko otomatis lebih tinggi gitu. Jadi buat lo mau ikutan coba disesuaikan sama porto spot lo gitu, jangan sampai ekstrim terlalu besar gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang ini tuh masih ada 2 hari lagi dari time gua ngerekam gitu. Jadi buat lo nanti buka nggak tahu nih udah tinggal berapa hari lagi. Nah, seperti biasa cara untuk pre-sale-nya simple banget, tinggal konekin wallet ya, lu tinggal buy. Max contribution-nya hanya 5 BNB. Jadi ada maksimumnya nih gitu ya. Nah, jadi buat lo yang mau ikutan silahkan bisa langsung ikut aja pre-sale-nya. Dan yang mungkin salah satu penekanan dari si Grok ini adalah mereka sudah nge-burn 33% ya. Jadi mereka sudah burn 33% dari si token mereka. Pre-sale-nya itu 21%, untuk liquidity 10%-an. Dia ada di Bitget itu 11%, di Bitmart 2%. Jadi mungkin ini nih 2 target utama dari listing mereka ya, karena dari token matrix mereka itu sudah ada 2 nama exchanger ini. Bitget ya kita tahu lah, Bitget ini masuknya ke ya, exchanger yang udah gede ya. Nah, sisanya di sini unlock. Specifically ini unlock untuk apa? Saya nggak ada penjelasan yang detail ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya ya bisa dibilang kalau lu pengen nyari peluang yang bener-bener dari bottom banget ya bisa ikut begini ya. Nah, apalagi kalau lu udah ngerasain di mana liquidity itu udah benar-benar masuk ke market ya, seperti di 2022 sebenarnya ya 2022 awal ya, jangan pertengahan akhir mungkin rada berkurang. Waktu lagi benar-benar bull marketnya ya lu kerasa lah ya, project apapun ngepam gitu kesannya ya. Nah, cara terbaik ya masuk secepat mungkin. Tetapi jangan jangan main masukin terlalu gede juga ya. Nah, selanjutnya kita akan kasih lihat sedikit ada promotional video dari si Grokmult. Hi, I am AI created by the Grok Mold team. Introduce I am designed to help all of you here.
You can discuss any crypto and I can give advice to all of you. I can also be used as a chat and talk friend to accompany your day to make it more fun. Oke, jadi itu dia tadi promotional video dari Grokmode ya. Untuk si Twitternya sendiri kita bisa di sini ya, dia masih memang ya bisa dibilang masih sangat baru ya. Nah, seperti yang gue bilang juga, kalau ngomongin soal project gitu ya, kalau kita langsung aja masuk ke skenario ya. Skenarionya itu lo memang risk tolerance-nya tinggi ya. Untuk yang risk tolerance-nya medium ya, intermediate sampai konservatif ya, tentunya kurang cocok. Tapi buat orang yang memang risk profile-nya tinggi ya, lu nanya, "Bang, gimana sih kok ada orang bisa untung tuh ribuan persen di kripto ya?" Ya, yang pasti kalau menurut gua ya, cara termudahnya adalah ikut dari zaman pre-sale gitu. Jadi sebelum dia listing di exchange besar. Itu yang penting. Dan juga gue dapet info dari tim dev. Ini gue langsung ya, otomatis kan gue dikontak oleh tim dev. Mereka itu rencananya mau akan masuk juga ke pasar China dan juga Turki. Dimana kita tahu ya Asia tuh sekarang China udah mulai sedikit warming up ke kripto lagi ya. Karena ya mungkin sekarang mereka pusing tuh urusan properti mereka yang berantakan. Jadi mereka sekarang mulai merambah lagi ke kripto ya. Nah, untuk Turki kita tahu juga dia itu sempat menjadi satu crypto hub yang luar biasa besar di cycle kemarin karena memang pemerintahnya nggak tahu tuh gua spesifiknya nanti dia bikin kesalahan apa. Pokoknya currency mereka nggak drop ekstrim ya. Jadi itu menjadi suatu crypto hub juga di di daerah Turki itu masuknya apa ya? Ya bukan di Turki deh, lu tau lah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, untuk sekali lagi si Grokmode ini sendiri masih dalam pre-sale ya, seperti yang gue bilang tadi. Cara kerjanya ya kayak pre-sale in general, lo connect wallet, lo beli. Dan di sini ada max buy-nya. Max buy-nya itu hanya 5 BNB saja. Walaupun 5 BNB lumayan sih ya. Ya tapi tergantung sih. Kalau lo sultan mungkin 5 BNB lo ngerasanya kekecilan. Ya makanya disesuaikan aja gitu ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu. Untuk si Grokmode ini sekali lagi dari masa waktu gua ngerekam ini masih ada 2 harian lagi. Maybe by the time kita sudah upload ini udah mau mulai banget ya. Jadi buat lo yang mau ikutan ya monggo bisa konekkan sekarang ya, bisa beli dari sekarang. Tapi intinya sekali lagi kalau lu nanya ke gua, kalau gua pribadi ya, kalau lu misalkan pengen yang waduh bang gue pengen kayak kemarin tuh gue ngelihat banyak yang listing di Binance kan, gue pribadi ada dapat tuh airdrop ya. Wah gila profitnya bisa ribuan persen gitu ya. Ya harus dari sebelum pre-sale-nya gitu, sebelum dia hit the market lu harus punya gitu. Kalau enggak lu ngambil resiko besar untuk ke dump begitu. Jadi makanya ya kalau gue pribadi ya sekali lagi dengan disclaimer, lu memang tipenya itu adalah risk taker ya, siap dengan risiko besar gitu ya. Lu tipenya cacing-cacing naga-naga bang, jangan nanggung gitu ya. Nah ya lu bisa ikutan pre-sale gitu kan, that's menurut gua the best way. Dan lucunya juga menurut gua secara risk rewardnya dibandingin lu paksain beli meme tokens yang udah ngepump itu lebih konyol gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke bagian pertama nih ya, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance menjadi kunci juga sih sebenarnya ya. Jadi buat elu yang ngikutin gua dari 2023 awal ya, gua bilang kan BTC akan menguasai awal dari bull market. Dan wah bang gila lu kayak dukun. Nggak, bukan kayak dukun ya, karena setiap market awalnya begitu. Lihat BTC naik dulu, BTC dominasinya naik dulu, at some point apa yang terjadi? Pelemahan ya. Nah di sini nih, disinilah ya masa-masanya gila gitu ya, bener-bener liquid itu tuh kayak nggak main-main dan kayaknya semua project tuh ngepump. Nah di sinilah ya, di masa-masa ini kalau kita ikutan pre-sale, ikutan launchpad tuh kayaknya gila banget profit ya. Profit puluhan sampai ratusan juta tuh bisa terjadi itu dengan satu kayak launchpad aja gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kita udah mulai masuk situ belum? Terakhir kali ya, saat dia sudah mulai bergelut dengan MA200, bergelut, orang nggak ngerti semua mungkinnya apa ya, sudah mulai bersentuhan terus, waduh bersentuhan bahasanya ya, bersentuhan dengan MA200, di sini tuh masa-masa saat Bitcoin mulai melemah ya. Jadi Bitcoin dominance mulai melemah dan di sini liquidity mulai menggila biasanya. Nah, paling ekstrim tuh saat kayak gini nih. Boom. Waktu turunnya kayak gini, di sini project-project yang baru tuh biasanya ngepumpnya nggak main-main ya. Jadi sekarang jangan-jangan udah mulai masuk ke dalam titik itu ya. Jadi buat lo nih yang memang para risk taker ya, lagi-lagi gue
Gua netral ya, lu mau risk taker, mau intermediate, mau konservatif, ada semua kontennya di gua ya. Tapi buat lu yang para risk taker nih ya, yang cacing-cacing naga-naga, nah mungkin mulai bisa pertimbangkan atau mengikuti event-event yang bentuknya pre-sale seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini ya. Overall, market is doing good, still doing good. Tapi tetap harus ada precaution bahwa kemungkinan ada sedikit vibe selling the news ya, atau buying the rumor and selling the news saat Bitcoin ETF approve atau tidak. Itu masih ada possibility besar karena ya lu lihat sendiri, Bitcoin itu peningkatannya gila banget menuju ke Januari ya. Dan kita tahu Januari ya, maksudnya semua orang ngomongin apa sih? Ngomongin soal Bitcoin akan di-approve ya, akan di-approve oleh SEC. Nah, saat itu terjadi, ini gue udah bahas nggak tahu berapa kali nih di DCWT, di video-video yang lain juga, bahwa saat terjadi approval hal besar, itu ada juga resiko besar bahwa dia terjadi koreksi dulu. Nah, saat terjadi koreksi itu, pertanyaan kita siap nggak? Nah, makanya gue bilang apa? Jangan sampai gini mikirnya. Oke, Bang, gue tunggu nih ya. Gue tunggu sampai SEC approve nih. Udah mau di-approve, gue long gila-gilaan semua aset gue. Gue pinjol. Nah, itu no ya. That's bad. Ya. ETF spot jangka panjang itu bagus. Gue udah bahas di video gue yang spesifik ngebahas mengenai ETF itu secara jangka panjang itu gimana ya. Itu belum. Nanti diupload nanti udah dekat-dekat tanggal 10 ya. Nah, jadi buat lo yang pengen tahu detailnya bisa stay tune ya. Tapi intinya in the long term it's good. Tapi kalau lu berharap sehari bisa jadi gede, bisa kaya banget gara-gara event ETF spot, lebih baik jangan begitu berpikirnya karena resikonya kegedean ya. Dan seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule dari investing, bukan cuma di kripto tapi di semua ya. Itu adalah apa? Yang pertama, jangan pakai uang panas, itu udah haram hukumnya ya. Yang kedua adalah jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.